Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu As-Sayyid Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf fi kitabihi At-Takriratu As-Sadidatu hafadhahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid din wad dunya wal akhirat. Buka kitab Takrirat Sadidat. Lihat temannya kanan kiri. Gus. Nah, kemarin kita bahas bahwa hukum bersiwak itu ada 5. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah. Nah, yang ketiga kita bahas lagi. Yang ketiga makruh. Nah, jadi ada orang sikat gigi tapi hukumnya makruh, bukan jadi pahala. Malahan nggak diridai Allah, nggak disukai Allah. Makruh itu berarti lawanan daripada diridai Allah, lawanan daripada sunnah. Kalau sunnah diridai Allah, disenangi Allah. Kalau makruh nggak berdosa, cuman Allah nggak suka. Nggak suka, gelai katanya. Gelai apa katanya itu ya? Makruh, yaitu bagi orang yang berpuasa setelah tergelincir matahari. Nah, pendapat ulama banyak mengatakan bagi yang puasa, baik puasa wajib ataupun puasa sunnah, kalau sudah lewat matahari, maksudnya setelah masuk waktu zuhur, itu hukumnya makruh untuk bersikat gigi atau bersiwak. Ya. Imam Nawawi memilih hukum tidak makruh. Nah, ternyata Imam Nawawi tidak memakruhkan. Imam Nawawi tetap mensunahkan. Bagaimana ini? Kesimpulannya begini ya. Kalau bersikat gigi tidak pakai odol, Bagi orang yang berpuasa, sikat gigi tidak pakai odol, tapi dilaksanakan sebelum zuhur. Jam 8, jam 9, jam 10 pagi sikat gigi tanpa pakai odol. Maka ini sepakat para ulama hukumnya sunnah. Tapi ingat jangan ditelan airnya. Tapi kalau sikat gigi tanpa pakai odol, tanpa pakai pasta gigi, tapi dikerjakan setelah masuk zuhur. Setelah masuk zuhur baru sikat gigi tapi tanpa pakai odol. Di sini ada khilaf di antara ulama. Ulama kebanyakan mengatakan hukumnya makruh, tapi Imam Nawawi mengatakan tidak makruh. Nah, adapun ulama yang mengatakan makruh itu mengambil hadis luhumu famis shaim atyabu indallahi min rihil miski. Bau jigongnya mulut orang yang puasa itu lebih harum daripada minyak harum misik. Tapi jangan mentang-mentang dengar hadis ini lalu bilang sama temannya, kata Raihan, Jokowi, mana Jokowi ini? Jokowi mana? Jokowi, kata Raihan. Ya, kamu mau tahu nggak Jokowi bau surga? Emang ada bau surga? Iya, bau misik. Mau? Katanya. Ya tetap aja bau jigong. Ya, itu di dunia, tapi di akhirat nanti berubah jadi bau misik. Nah, oleh karena itu, karena hadis ini ada ulama yang memakruhkan sikat gigi tanpa pakai odol setelah zuhur. Paham kira-kira? Tapi Imam Nawawi mengatakan nggak apa-apa. Hadisnya itu masih diragukan kesohihannya. Jadi menurut Imam Nawawi nggak apa-apa sikat gigi walaupun setelah zuhur, tapi dengan tidak pakai. Namun kalau sikat gigi pakai odol, baik sebelum zuhur atau sesudah zuhur, maka disepakati oleh ulama hukumnya makruh. Bukan sikat giginya yang jadi makruh, tapi karena odolnya. Apalagi rasanya rasa stroberi, odol rasa mangga, ada nggak begitu? Nah, ini odolnya anak bayi itu. Siapa yang punya odol rasa stroberi sih? Jadi bayi lagi nanti. Paham kira-kira?
sebagaimana yang diungkapkan di dalam nazam Saffatu Az-Zubat. Adapun bersiwak bagi orang yang berpuasa setelah tengah hari, maka hukum yang dipilih adalah tidak makruh. Ini pendapat Imam Nawawi ya. Dan haram menyambung puasa tanpa disela-selai berbuka. Ya, ini puasa 24 jam itu hukumnya haram. Ya, 24 jam gak ada buka-buka, hukumnya haram. Yang keempat, khilaful aula. Khilaful aula ini bahasa kitanya khilaf menyalahi. Aula pendapat yang pertama. Kalau bahasa Abuya hampir mendekati makruh. Belum sampai makruh tapi hampir makruh. Ya, ini jangan dikerjakan. Jangan dikerja khilaful aula, walaupun dia tidak sampai makruh tapi sebaiknya jangan dikerjakan. Khilaful aula, tidak melakukan yang terbaik. Nah, jadi khilaful aula tidak melakukan yang terbaik itu menurut pendapat kebanyakan. Apa itu? Bersiwak dengan siwak orang lain disertai izin. Mustadir bilang, Dwi, ya kata Dwi, aku punya sikat gigi hilang. Kata si injamlah sikat gigimu Dwi. Ya, Dwi ngasih injam sikat giginya. Sikat giginya ternyata bulunya sudah mencar-mencar ke sana kemari. Tahu sudah yang roboh semuanya sikat gigi. Nah, Mustadir, sikat gigiku. Lalu Mustadir pakai itu, tapi dengan izin punya sidu. Maka ini hukumnya khilaful aula, tidak sampai makruh. Tidak sampai makruh. Tapi kalau seandainya umpama Mustadir ngelihat, oh ini sikat giginya Dwi nih. Kamu tahu dari mana? Oh, bau nih sikat gigi, berarti Dwi nih. Lalu diambil sama Mustadir tadi tanpa izin, langsung diambil, dipakainya sama si Mustadir. Apa hukumnya? Haram, tidak boleh. Lain lagi umpama kalau seandainya Dwi ini wali, ternyata wali. Lalu si Mustadir datang, Dwi, aku kepingin berkah dari Muna. Kata Dwi, berkah apa? Kamu kan wali katanya. Umpama nih ya. Terus apa ini maksudnya? Aku injam sikat gigi ngambil berkah. Lalu sikat giginya diinjam sama Mustadir. Duinya wali nih. Apa hukumnya itu? Nah, kita lihat. Namun jika tujuannya untuk mendapatkan berkah, semisal siwaknya orang saleh, maka hukumnya anak-anak santri di Hadramaut tuh terkadang mereka datang ke Habib Umar bawa siwak yang masih baru, yang bagus, yang baru, yang lempeng begitu bagus. Lalu dia, ya Habib, ada siwak hadiah. Ini hadiah siwak untukmu. Min fadlik ana ba'atlub siwak minkum. Kata santri ini siwak untukmu ya Habib yang baru, saya minta siwakmu yang bekas darimu. Kata Habib Umar, ya sudah. Nah, diambil yang baru, yang ini dikasihkan yang punya Habib Umar, dikasihkan ke santri ini. Itu ngambil barkah boleh. Atau santri datang bawa selendang, ya Habib, ada syal jadid hadiah lak, ini selendang baru untukmu. Min fadlik ya Habib, ana barakah, atlubu minkum barakah, bagaina syal minkum. Saya minta berkah ya Habib, minta selendang darimu. Jadi sudah selendangnya Habib Umar yang dipakai sama Habib Umar dikasihkan ke santri ini, santri ngasihkan selendang yang baru. Itu sering begitu. Jadi selendangnya Habib Umar ganti-ganti terus. Ya, ganti yang punya Habib Umar yang lama dikasihkan, yang baru santri yang baru ngasihkan ke Habib Umar. Itu sering seperti itu santri. Ya. Nah, jadi seperti itu. Ada yang pintar dulu, ada orang ngelelang tapi bukan Habib Umar, Habib siapa gitu ya.
orang ngelelang pesantren atau lelang masjid begitu. Jadi panitia katanya, ini Habib selendang baru, kami minta selendangmu yang bekas itu. Ya sudah, dikasihkan sama Habib, tapi bukan Habib Umar, entah Habib siapa begitu. Lalu dilelang, katanya ini ya selendangnya Habib ini, Habib yang datang ini selendangnya. Ayo siapa yang mau beli ini untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan apa namanya ini, pembangunan pesantren. Ayo siapa yang mau beli? Wah, 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta. Akhirnya sampai mahal tuh, bisa sampai 10 juta. 10 juta. Habib ini yang dari Hadramaut bingung, syahada. Yuba ya Habib, dijual itu. Selendang antum dijual. Kam, asrah miliun, 10 juta. Hah? 10 juta selendang saya dijual katanya. Ya, dilelang katanya untuk pembangunan masjid katanya. Ya sudah, kata Habib. Itu pintar panitia itu, langsung ditodong Habibnya di situ, minta selendang yang punya Habib yang baru dikasihkan. Selendang Habib ini dijual. Karena kenapa? Orang kepingin ngambil berkah tadi. Nah, kalau ngambil berkah itu doi hukumnya sunnah. Jadi kalau mustahdir ngambil berkah sama doi sunnah. Tapi lihat dulu duinya ini orang soleh apa enggak. Ya, mudah-mudahan jadi anak soleh. Yang kelima, haram, yaitu menggunakan siwak orang lain tanpa izin dan tidak mengetahui kerelaan pemiliknya. Nah, jadi kalau seandainya nih kamu di kamar nih, ya, punya sabun sendiri, punya odol sendiri, punya sikat sendiri. Temanmu ini biasanya nggak pernah ngasih kamu, tiba-tiba kamu ambil sikat giginya dia, kamu ambil odolnya dia, kamu ambil sampo sabunnya dia, kamu bawa ke kamar mandi, kamu pakai sabun itu, apa hukumnya? Haram tidak? Namanya mencuri. Tapi kalau sama-sama riskamu umpama sama sekelompoknya, ular sanca sekelompoknya umpama, sama-sama Salome, satu sikat gigi rame-rame umpama, sudah biasa begitu ya, sudah terserah aja. Nah, kalau biasanya ini sudah biasa begini, rame-rame, ya, satu keluarga umpama nanti satu keluarga odolnya di situ semuanya dipakai rame-rame, ya, tidak apa-apa. Tapi kalau kita tidak yakin bahwa orang itu merelakan punyanya dia lalu dipakai, ini hukumnya menjadi haram. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.